Tapi ada yang mengganjal di hati saya. Ada 3 gunung lagi, kayak Singgalang, Ya. Tandike, Sago, yang itu menurut ceritanya di bawah otoritas BKSDA. Ya. Ikut ditutup. Nah, di mana logika berpikirnya itu mesti ditutup? Saya rasa keran itu BKSDA berpikir ulang kembali lah untuk membuka keran itu. Karena bagaimanapun ya mendaki gunung mungkin orang awam melihat cuma dari bawah ke atas di balik. Tapi banyak hal, ada hidden curriculum atau edukasi yang bergerak dalam kegiatan pendakian gunung itu. Singgalang, Tandike, Sago itu buka dong. Kalau logika berpikirnya begitu. Dengan alasan yang jelas secara de jure de facto BMPG apa? BVMBG itu mengeluarkan surat, ada skala yang terukur jelas. Ya. Sampai sekarang kan PVMBG hanya mengeluarkan untuk Marapi saja, Singgalang kan tak ada. Tandike tidak ada. Makanya logika berpikir itu bagaimana saya bilang. Gunung di Sumatera Barat kan tidak hanya 4 itu sebenarnya kan ya. Banyak. Tapi kecenderungannya kenapa orang memilih Marapi sebenarnya dari kebanyakan para user udahlah. Kalau ini analisa saya, satu masalah aksesibilitas. Oke. Itu Gunung Marapi dari bandara hanya 2 jam. Satu dari bandara ya, dari Kota Padang 2 jam. Dan itu kaki Gunung Merapi berada hanya 3 kilo. Start point Merapi itu dari tepi jalan raya Trans Sumatera. Akses. Yang kedua tipe gunung. Merapi volcano, gunung berapi. Kemudian dia seperti tower yang berdiri sendiri di antara Teaga. Kalau kita sampai di puncak Merapi itu, kita ada dari, kalau kita melihat ke timur akan kelihatan Sago. Kalau melihat ke selatan akan kelihatan Talang dan Kerinci kalau cuaca bagus. Kalau melihat ke arah barat Singgalang, Tandike. Kalau melihat ke arah utara nampak Talamo dan Gunung Pasaman. Walaupun samar-samar gitu ya. Jadi overview-nya 350 derajat. Itu Merapi itu memang indah. Dan selamat jumpa lagi kawan-kawan. Kali ini bersama Da Pancu. Gak ditarik saja deh. Enggak, di gini aja. Da Pancu merupakan salah satu pegiat outdoor yang ada di daerah Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Di mana saat ini kondisinya kita akan bincang-bincang sama beliau ini. Kita culik ke sini, culik ya, bukan artian melakukan sebuah tindak pidana, bukan. Kita culik ke sini untuk membahas ngobrol-ngobrol dengan kabar gimana dah hari ini dah? alhamdulillah sehat. Aman lah ya. Aman. Tapi kondisinya agak kurang aman. Ya, kondisi memang agak kurang aman. Agak kurang aman ya. Terutama untuk ya usaha penyewaan alat-alat outdoor dan kegiatan berkemah. Oke, for your information, beliau adalah salah satu apa ya dibilangnya persewaan alat-alat outdoor ya kan, yang salah satu yang pionirnya lah yang berada di Sumatera Barat begitu. Dan hari ini kita ngobrol udah sehat, alhamdulillah, sudah baik, udah berkenan kita culik ke sini kan dah ya, ngobrol-ngobrol. Iya. Walaupun list pertanyaannya agak banyak, tapi kita santai aja ya dah ya, sambil ngopi ya dah. Siap. Ini pegiat outdoor ini udah berapa lama ini dah? Sebetulnya ya sebelum itu tentu sebelum saya kegiatan ini sebetulnya hobi yang menjadi profesi. Oke, hobi yang menjadi profesi. Jadi berawal di sekitar tahun 80-an. Sudah mulai kegiatan ya bermain ke gunung, ke sungai, trekking kayak gitu, berkemah. Berarti udah gitu. expert lah ya.
di bidang per-outdooran gitu ya? Ya tentu ada juga melewati beberapa sekolah dan kursus tertentu. Nah, Mungkin nih sedikit mengulik dah ya. Apakah pegiat outdoor itu ada pendidikan khusus atau apa ya? Latar belakang khusus gitu dah? ya kalau di kegiatan outdoor sebetulnya kalau yang pengen kita itu aman, mesti ada mempunyai keilmuan dan keahlian khusus. Karena tidak mungkin orang yang berkegiatan di dunia pertualangan tanpa dibekali dengan kemampuan umpamanya masalah tali temali, rope access, kemudian masalah navigasi, kemudian kemampuan menganalisa risiko, risk analysis itu mesti ada juga training khususnya. Dah mungkin mohon maaf dah agak dimaju dikit dah agar komposisinya agak asik nih. Sepertinya agak Oke. Ya, sudah? Oke, sip. Nah, itu sudah. Berarti untuk berkegiatan outdoor apalagi menjadi mungkin operator ya dah ya. Ya. Itu punya skill tersendiri, kemudian sertifikat mungkin ya salah satunya. Iya, kalau itu tergantung orang per orang. Tapi kalau saya kan kebetulan saya trainer, saya pelatih untuk kegiatan outbound. Ya. Atau sekarang orang banyak bilang itu experiential learning. Itu ada beberapa bagiannya, partnya itu memang berbasiskan kegiatan outdoor yang mesti tersertifikasi dan jelas ukurannya. Artinya kalau klien ya Pak, tentu sedikit di luar konteks kita ya, tapi masih relate dengan apa yang akan kita obrolan ke depannya, bahwa untuk melakukan kegiatan outdoor itu tentu tadi ya kan pengalaman, kemudian skill tentu ya kan, karena tidak sembarangan juga kan untuk yang melakukan hal seperti itu ya. Iya. Karena bisa kita lihat biasanya kalau berkegiatan outdoor itu yang paling utama itu konsep berpikirnya safety. Safety mindset atau berpikir aman itu mesti tinggi. Dan untuk pencapaian safety itu tentu mesti didukung dengan satu, orangnya yang sehat, dua, peralatannya yang standar, tiga, keahliannya yang terlatih. Itu kalau cerita kegiatan outdoor. Ya. Oke, itu sedikit basic lah ya. Berarti udah kalau 80-an berarti udah 30 tahunan ya dah ya. Lebih. Oh ya, hampir 40 lah ya. 40 ya. 40 tahunan lah ya. Berarti asam garamnya udah banyak nih dah ya. Iya, kebetulan dulu saya di Bandung, di Cimahi. Jadi banyak lah masa kecil saya itu kan karena banyak di lokasi militer yang banyak memakai basic tentang kegiatan outdoor. Ya itulah awalnya tercetus hobi ini karena life experience saya atau pengalaman hidup saya di lingkungan pendidikan militer di Cimahi. Jadi sampai dewasa pun cara berpikir, cara melihat sesuatu itu ya terbawa ke pola hidup. Oke. Dan akhirnya hal ini menjadi profesi saya. Di samping trainer untuk kegiatan outdoor, saya juga berusaha di bidang outdoor. Penyewaan peralatan pendakian gunung, peralatan berkemah seperti itu. Ya. Berarti kalau untuk profesi sebagai passion ya, sesuai dengan passion yang selama ini lah ya. Iya. Mantap tuh dah. Karena kebanyakan orang bekerja dewasa ini bekerja aja tapi tidak sesuai passion, maka beruntunglah orang-orang yang bekerja sesuai passion itu sudah ya. Kembali ke sini dah. Siap. Karena bekerja dengan hobi ini sebuah anugerah yang mungkin saya terima, dan itu sangat di sampai hari tua saya seperti ini masih berkegiatan. Cocok gitu dah. Mantap sekali kalau bisa berkegiatan atau berprofesi berdasarkan passion itu tentu tidak lelahnya beda ya.
Iya. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Iya. Ya. Betul. Nah, ini dah substansi kita obrolan ini dah. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Tapi sebenarnya tidak juga. Karena belakangan ini bukan belakangan sih. Apa ya? Kita kan udah kan usahanya itu kan banyak berada bagaimana bahasa yang baiknya ya? Perusahaan di bidang Penyediaan alat-alat outdoor. Iya. Nah, mayoritas kan itu usernya itu biasa dari mana itu lah? Biasanya pelanggan saya itu ada dari institusi, contoh kampus, Ya. sekolah, kemudian perusahaan, kemudian orang pribadi, baru permintaan khusus special item, Ya. seperti itu. Nah, berarti kebanyakan peralatan outdoor itu digunakan kemana biasanya tuh dah para pelanggan udah dah? Biasanya kalau umpama ada semacam acara family gathering, camping mereka pakai alat kita. Kemudian ada kegiatan outbound, peralatan safety juga disewa dari kita, seperti harness, karabiner, helm, apa semuanya itu dari kita, dipakai untuk kegiatan mereka. Di samping ada lagi untuk anak sekolah, outdoor educationnya, seperti itu. Berarti kalau untuk ada nggak user udah atau pelanggan udah itu dia datang nih, ujuk datang ke tempat udah, kemudian bang pinjam tenda dong, mau kemana itu? Mungkin SOP-nya begitu mungkin ya. Udah mungkin tanya mau kemana, mau buat apa gitu kan. Iya. Rata-rata di mereka itu kemana itu kalau user-user seperti itu? Kalau sekarang biasanya, kalau dulu pelanggan saya itu ada ke gunung. Kalau sekarang semenjak gunung ditutup, itu kecenderungan pelanggan itu udah bergeser. Ada ke pantai, ada ke tepi danau, ada ke kawasan 50 kota, Harau atau apa, atau Alahan Panjang seperti itu. Jadi mungkin karena efek dari ditutupnya Merapi, Singgalang, Tandike, Sago, kecenderungan ke gunung itu yang untuk penyewaan di zona Sumbar bagian utara, Sekiu, Bukit Tinggi, Padang Panjang, 50 kota itu udah bergeser. Kecuali Padang karena mungkin mereka ada ke terlalu pulau. jauh mungkin ya. Iya, terlalu jauh ya. Iya. Berarti artinya mayoritas ke gunung ya dulu ya. Dulu awalnya iya, apalagi tahun baru udah. Kalau tahun baru dulu saya sampai Kewalahan. kekurangan tenda, malah habis sampai stok. Atau long weekend maksudnya. Oh, long weekend itu lumayan kalau dulu. Tapi kalau sekarang semenjak gunung ini ditutup sama BKSDA, jauh sekali bagi kayak saya sebagai orang yang berusaha di bidang penyelia atau penyedia alat untuk kegiatan mendaki gunung, kegiatan outdoor lain, itu berdampak sekali. Dan kami juga ada punya wadah, itu semuanya pada ngeluh semua. Aduh, ini gimana lagi nih? Ada yang udah kebeli barang baru tapi ternyata gunung ditutup, jual lagi second. Bayangkan, karena gimana? Memang sudah tidak bergerak. Contoh di Kota Baru, itu jauh, malah udah ada yang tutup. Nah, untungnya saya berada di kawasan Ngarai Sianok, penyewaan saya. Mohon maaf nggak? Itu kebetulan ada beberapa ground camping yang cukup representatif untuk keluarga berkemah. Jadi adalah terselamatkan usaha saya, termasuk penyewaan temporary dari kampus yang dibawa ke umumnya ke 50 kota kemana. Nah, yang kasihan yang di kawasan Kota Baru, gunung off semua, bayangkan. Toko disewa, biar aja. Nggak jalan, usaha nggak jalan. Mati. Bisa udah Ronald bayangkan mereka punya anak istri yang mesti dibiayai. Nah, itu efek daripada penutupan gunung ini. Menurut Uda kan 4 gunung nih tadi ditutup oleh
Ya. Biar aja dah, biar nggak apa-apa gitu. 4 gunung nih, Marapi, Singgalang, Tandike, Sago. Ya. Apakah menurut Uda sebagai orang yang berusaha di bidang outdoor yang mayoritas user Uda itu ke gunung gitu kan ya, harusnya BKS dia harus bersikap seperti itu, membuat keputusan gitu atau bagaimana dah? Kalau kacamata saya satu sebagai praktisi ya, saya termasuk orang yang bergerak di bidang kebencanaan, ya. Dan juga saya bergerak di bidang usaha penyewaan alat. Nah, sekarang saya tentu logika berpikirnya dulu. Kalau menurut data yang saya dapat dari BMVG ya, BVMBG, itu Gunung Merapi memang kondisinya sudah dalam kondisi waspada. Itu logika berpikirnya oke untuk ditutup. Semua orang pun menerima. Tapi ada yang mengganjal di hati saya. Ada 3 gunung lagi, kayak Singgalang, Tandike, Sago, yang itu menurut ceritanya di bawah otoritas BKSDA, ikut ditutup. Nah, di mana logika berpikirnya itu mesti ditutup? Itu pertanyaan besar bagi diri saya. Tapi kan tentu nggak mungkin sebuah orang pribadi yang akan menanyakan ke institusi yang membawahi kegiatan itu. Cuman kalau sebagai kacamata saya sebagai praktisi, orang bergerak di bidang kebencanaan, ini rasanya kurang pas. Berarti menurut Uda kalau Marapi oke lah tutup ya? Kalau logika berpikirnya Marapi oke. Tapi kalau kita kaitkan berpikir logika, nah dia dua sisi, logika berpikir logika. Singgalang, Tandike, Sago rasanya belum pas untuk itu. Saya rasa keran itu BKSDA berpikir ulang kembali lah untuk membuka keran itu. Karena bagaimanapun ya mendaki gunung mungkin orang awam melihat cuman dari bawah ke atas di balik. Tapi banyak hal, ada hidden kurikulum atau edukasi yang bergerak dalam kegiatan pendakian gunung itu, terutama untuk generasi muda. Dari sisi mentalitinya, dari sisi attitude-nya mereka bersikap, menghargai alam, banyak hal yang terbawa dalam kehidupan mereka setelah dewasa. Karena di situ ada sosial interaktif, ada ya alam itu ya. Manusia dengan alam ada, manusia dengan manusia ada, manusia dengan satwa-satwa lain. Satwa gitu ya. Juga bagaimana menghargai. Sebetulnya banyak hal yang cuman saya nggak ngerti juga gimana ini tentang posisi 3 gunung ini kok mesti ditutup. Kalau Merapi oke. Saya juga kalau beberapa kali dulu saya menyarankan kalau hanya untuk melihat volcano bisa Talang, saya bilang. Talang. Iya, bisa Talang. Karena dia ada kawah sampingnya bisa dilihat. Nah, cuman kalau Merapi saya udah sebelum kejadian yang 3 Desember 2003. 2023. Saya udah tidak merekomended Merapi lagi karena sudah terlalu berbahaya. Nah, ya saya beberapa hal saya juga pernah berjumpa dengan orang BKSDA, saya pernah diskusi. Biasanya kalau TWA ini kan instrumennya lengkap. Ada manajemennya. Ada tim tactical rescuer-nya, ada medical rescuer-nya, ada yang bagian public relationship-nya. Nah, saya tanyakan hal ini di gunung. Toh yang korban itu adik-adik saya ke teman-teman saya aja yang jemput kemari ini dalam wadah grup pendaki gunung. Saya kebetulan ada ikut dalam wadah pendaki gunung namanya U40. Dan kawan-kawan lain juga, penggiat yang lain, mereka lah yang menjemput. Memang ada dari Badan SAR, dari BPBD, dari PMI, dari tentara, dari kepolisian ikut. Nah, cuman itu kalau bagi saya, kalau kita perbandingkan dengan di pengelolaan gunung di Jawa ya Merapi belum punya apa-apa kalau saya bilang. Dan itu saya bertanggung jawab ngomong. Berarti kalau harusnya
Singgalang Tandike Sago itu buka dong. Kalau logika berpikirnya begitu, dengan alasan yang jelas secara de jure de facto BMPG apa? BVMBG itu mengeluarkan surat, ada skala yang terukur jelas. Ya. Sampai sekarang kan PVMBG hanya mengeluarkan untuk Marapi saja, Singgalang kan tak ada. tidak ada. Makanya logika berpikir itu bagaimana saya bilang. Saya juga ada diskusi dengan kawan-kawan penggiat yang lain, bukan hanya di Sumatera, di Jawa juga saya ada bercerita. Ini kenapa kok begini? Jadi bagi kami yang berusaha berkaitan dengan gunung itu sangat besar dampaknya, udah Ronald, karena ya berapa kakak yang kami kebetulan ada wadah, ada sekitar 58 titik tempat penyewaan rental tenda camping di Sumatera Barat, baik yang berada di kaki Gunung Merapi Singgalang Tandike atau di 50 kota atau di Solo, di kabupaten kota yang ada di Sumbar. Kita ada 58. Coba bayangkan dampak ditutupnya gunung ini. Ya. Iya. Itu yang terdata, yang belum terdata kita kan nggak tahu. Ya. Belum yang di pantai-pantai orang pribadi yang punya. Tapi dengan isu ini efeknya tentu menyusut, menimbulkan euforia kengerian jadinya. Nah, gini dah. Berarti kan mayoritas sebelum ditutupnya Marapi, user pelanggan udah itu kan mayoritas naiknya ke campingnya ke Marapi nih. Nah, sekarang mereka itu kemana? Maksudnya dia minjam rental nih, lalu mereka ini kemana ini? Katakanlah mengekspresikan cara mereka untuk bergeser. Jadi bergeser, udah Ronald. Oke. Awalnya di gunung dan di kaki gunung yang 4 tadi, sekarang udah bergeser ke pantai, ke tepi danau seperti Danau Singkara, Alahan Panjang, ke pantai di seluruh pantai barat Sumatera, mulai dari Pasaman Barat sampai ke pesisir selatan. Kalau itu zona Sumatera, belum lagi ke lokasi-lokasi yang jauh dari zonasi bahaya gunung, contoh 50 kota, Harau, daerah Sari Lama, daerah mana ke sana, atau di Pasaman Timur, akan bergeser begitu. Apalagi sekarang dengan kecenderungan baru itu family camp. Family camp. Nah, itu ada peningkatan dari sisi orang yang menyewa. Ya. Tapi dari sisi lokasi jadi agak ruang lingkupnya terbatas. Tapi ini menarik juga dah, karena kebanyakan anak-anak muda sekarang ya kan, kalau Gen Z dulu saya ingat waktu usia sekolah atau kuliah dulu, kalau weekend itu pasti ke gunung. Iya. Ya kamu mau kemana? Mau ke Marapi gitu kan. Waktu itu kan Marapi masih aman gitu kan. Iya, udah. Nah, sekarang itu apakah memang terjadi penurunan, kata udah tadi kan, permintaan pasar lah kata begitu, menjadi penurunan, mereka bergeser ke tempat-tempat lain. Menurut Uda, anak-anak muda ini yang pengen naik gunung, mereka itu kemana nih saat ini? Pada hari ini kan faktanya 4 gunung nih dah yang dikelola BKSDA ditutup gitu kan, kemana mereka ini? Ya, pada hari ini cukup untuk regional Sumatera Barat. Itu yang masih buka kan Gunung Talang sama Talamau. Ya cerita gunung ya. Bukan bukit yang setinggi gunung, karena di Sumatera Barat juga ada bukit yang setinggi gunung. Banyak. Bukit Barisan contohnya. Tapi 2 titik itu tadi akhirnya ya Gunung Talang dengan sekian pintu masuk, zonasi masuknya. Ada Bukit Sile, ada Bukit Bule, ada dari Aye Betumbu, ada dari macam-macam. Banyak pintu masuk ya lah ya. Ya, termasuk di Talamau. Nah, di Talamau juga ada beberapa titik, ada pos pandu timur, ada dari Pinaga. Nah, itu jadi ke situ mereka pindah. Tapi kan kalau dari bilang secara ini sedikit ya. Secara medan untuk para newbie sangat tidak direkomendasikan pasti kan untuk Talamau.
Talamau itu dengan skill khusus dan kemampuan khusus. Ya. Karena itu start dari pendakian Gunung Talamau itu sangat spesifik. Kita awal mulainya 50 meter di permukaan laut. Ya. Beda dengan gunung-gunung yang lain. Contoh Marapi. Kita startnya di Kota Baru itu 900 meter permukaan laut. Ya. Sehingga durasi pendakian Talamau itu butuh Marapi. kekuatan fisik, butuh dukungan logistik, dan butuh dukungan peralatan yang bagus. Yang ke Talamau ya. Talamau. Oke. Kalau Talang oke. Talang malah bisa pakai sampai pos pintu rimba, bisa pakai ojek. Itu ya bisa. Yang dari via Bukit Bule ya. Ya. Nah, kebetulan saya kenal juga tuh sama pengelolanya, Pok Darwisnya. Tapi kan kalau Talamau oke lah dah. Kalau Talang, nah Talang ini apakah kecenderungan pelanggan udah pinjam peralatan, saya mau ke Talang, saya mau ke Marapi, oh tentu Marapi tidak bisa gitu kan. Tapi saya pengennya ke Singgalang gitu kan. Saya pengennya ke Singgalang. Mungkin nggak curi-curi masuk ke Singgalang mungkin? Kalau yang untuk penyewa yang ke tempat saya sudah mempunyai standar operasi yang jelas, operasional yang jelas. Saya sarankan yang ditutup BKSDA nggak usah ditempuh, karena nanti resikonya satu untuk dirimu, yang kedua resiko secara hukum kamu bisa dituntut. Makanya jadi sebaiknya gimana dah? Ya pergi aja ke tempat yang lebih aman ya. Dan kamu tidak melanggar secara hukum, karena BKSDA itu kan negara, kita nggak mungkin melawan negara. Oke. Tapi boleh nggak kita mengkritik negara? Boleh, itu hal yang lumrah. Oke. Karena negara itu ada karena kita. Tapi ditutupnya 4 gunung? Nah itu dari pembicaraan awal tadi kan itu saya bilang logika berpikirnya tuh seperti apa, seperti itu. Make sense. Dari awal sudah saya bilang logika berpikirnya seperti apa. Kalau dibilang level yang 3 gunung ini, kalau Merapi logika berpikir kita menerima itu secara jelas, secara autentik, sudah ada korban yang seperti itu dan sudah kita saksikan. Tapi yang 3 gunung ini ngapain? Ini kan bagi kami yang berkegiatan penyewaan dan berkegiatan outdoor ini jadi sebuah pertanyaan besar. Saya ini bukan mewakili teman-teman, ini cara berpikir saya aja melihat suatu masalah seperti itu. Berarti harusnya 3 gunung lainnya itu ya dibuka aja gitu ya. Mungkin bahasa. Nah, kalau bahasa umumnya dibuka aja, tentu perlu pengajian ulang, kajian ulang tentang pembatalan SK penutupan itu. Tentu ada lagi analisanya. Kalau SK yang sudah dikeluarkan ke negara kan mesti ada telah stafnya juga untuk menggugurkannya. Tidak sembarang buka saja udah Ronald. Makanya aduh, ini kalau udah permanen kayak gini berapa tahun ke depan ini, mungkin saya udah tutup karena udah tua, gunung belum buka juga. Bayangkan efeknya udah Donald, kami yang penyewa ini investasi tertanam, gunung tutup. Kalau orang negara kan cuman bikin analisa ini selesai. Kalau kami berpikir, kami investasi untuk berusaha, gunung tutup, penghasilan drop. Berarti mayoritas kawan-kawan yang bergerak di bidang persewaan peralatan ini sama lah ya kondisinya ya. Berbeda tipikal. Kalau di Padang mungkin mereka masih terselamatkan ke pulau dan ke pantai. Tapi kalau yang Sumbar bagian utara, Bukit Tinggi, 50 Kota, Padang Panjang, dan pokoknya bagian utara itu terdampak sekali. Jadi gini dah, secara sebelumnya deh, sebelum ini kita bicara sebelum penutupan Marapi lah ya. Kira-kira permintaan pasar lah ya kita bilang begitu untuk persewaan alat ini sebelum ditutup dengan sekarang ini bagaimana kondisinya? Oh jauh. Kalau sebelum ditutup booming kita sampai kekurangan alat. Maaf cerita, tenda yang grade-nya sudah kalau hari ini sudah akhir, masih mau orang nyewa. Sekarang kami mengadakan sewa tenda itu sudah update model-model terbaru, tapi orang nyewa turun. Jadi jauh berbeda kondisinya ya sebelum COVID
sedang COVID, setelah COVID dan setelah gunung ditutup. Kalau saya itu ada 4 bagian yang ya, 4 chapternya tadi ya. Iya. Berarti kalau sekarang para user udah ini pelanggan udah ini masih tetap datang tapi sudah ke tempat lain. Iya. Agak sulit juga ya karena mindsetnya itu di waktu kita dulu kan anak muda itu apalagi anak-anak muda di Sumatera Barat lah ya. Iya. Bisa dibilang tidak ada satupun yang tidak pernah atau yang belum pernah menapakkan kakinya ke Marapi. Iya, betul. Dan kemudian ada semacam basic kultur atau budaya dasar dari pemuda kita Sumatera Barat. Dulu kalau malam mingguan weekend itu kaki gunung. Ya betul. Beda dengan teman-teman kita di daerah lain ya. Sekarang lebih ke kopi shop kah gitu. Di zaman itu kita datang ke gunung itu seperti saudara. Malah pertemanan gunung ini lebih dalam daripada pertemanan yang di dunia jalan. Karena di sini kita merasakan bahwa kita ini sama senasib sepenanggungan, sehingga efeknya setelah mereka dewasa dalam dunia kerja untuk sosial interaksi itu akan biasanya anak gunung itu lebih fleksibel daripada yang hanya di depan IT, di depan gadget kayak gini. Beda outputnya seperti itu. Secara otomatis, secara tidak langsung orang-orang yang basicnya pernah naik gunung itu secara personality berbeda ya. Berbeda. Mungkin itu jadi catatan juga buat kawan-kawan yang bergerak di bidang HRD mungkin ya. Iya, human resource development. Nah, tapi masalahnya sekarang kan gunungnya tutup nih, gimana ini kan? Itu masalahnya. Kalau untuk Sumatera Barat. Ya betul. Sumatera Barat, tapi secara menyeluruh kan kebetulan orang Sumbar ini kan suka merantau. Pergi jualan ke Jakarta, udah habis gunung di Jawa, habis dihajar. Tetap, tapi itulah. Sebetulnya kalau orang awam melihat pendakian gunung itu apa sih? Ngapain naik ke atas, sampai di atas, gitu, turun ke bawah. Tapi bagi kita yang ada di dalam, kebetulan kita ada mempunyai semacam basic knowledge tentang edukasi. Ini mendaki gunung ini bagus untuk pembentukan karakter. Pembentukan karakter dan kemudian peningkatan endurance atau daya tahan untuk menghadapi bekerja di bawah tekanan itu ada di gunung pendidikannya. Dari mana misalnya contohnya dah? Kita sedikit melenceng udah Ronald. Ya. Dulu ada Outward Bound. Outward Bound itu yang diciptakan oleh Kulthan, itu membuat semacam program outdoor edukasi. Ya. Oke. Itu orang itu diterjunkan ke lapangan untuk membentuk semacam tim kerja, teamworks. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bernegosiasi, bagaimana dia mengambil keputusan, decision maker. Itu ada di pelatihan outdoor. Sebagian kegiatan outdoor ada yang mendaki gunung, ada yang bermain kayak, ada main rafting, ada yang panjat tebing. Jadi di gunung itu ada semua segmen-segmen kegiatan semua. Itu. Oke. Itu. Walaupun itu tidak terlalu ekstrim dari yang spesifik udah beri kan, tapi basicnya di situ ya. Iya, tapi setidaknya dengan kegiatan ini sebetulnya lebih membawa ranah si anak atau pemuda atau orang yang melakukan pendakian gunung itu semacam mengambil hidden curriculum atau pelajaran tersembunyi dari kegiatan ini. Kita itu lebih menerima orang baru loh kalau orang mendaki gunung. Orangnya terbuka, bukan introvert. Open minded lah ya. Ya, open meskipun minded. Sekarang banyak para pendaki-pendaki zaman sekarang itu yang introvert kata udah tadi yo. Iya. Lagi naik lagi nanjak aja nih masih gini. Selfie. Kadang-kadang semacam capaian lah ya. Iya. Tapi itu kita kan mesti bisa menerima juga kemajuan zaman kadang merubah pola-pola hidup orang. Cuman tetaplah ya sedikit, boleh saya sedikit melenceng udah Rona. Anak saya perempuan itu saya dari kecil sudah saya latih untuk berkegiatan outdoor. Ya, bahwa ini seperti ini perempuan loh udah Dona.
Dan saya tinggal di Ngaresiano kan. Outputnya gimana? Setelah masuk dunia kerja, hal yang waktu kecil saya ajarkan dia sempat berbicara sama saya, Pak, bersyukur aku ada basic training yang Bapak berikan untuk di outdoor. Karena gimana? Kerjanya dia sebagai asesor untuk AMDAL keliling Indonesia, semuanya menghadapi orang baru. Nah, makanya tidak serendah yang dipandang orang umum pendakian gunung. Banyak multiplier effects-nya kepada orang yang berkegiatan atau orang yang berasimilasi, berinteraksi dalam kegiatan gunung. Udah Donald. Tapi gini dah, sedikit memperpanjang bahasan yang barusan ya. Dari 4 gunung di Sumatera Barat kan tidak hanya 4 itu sebenarnya kan ya. Banyak. Tapi kecenderungannya kenapa orang memilih Marapi sebenarnya? Dari kebanyakan para user udahlah. Kalau ini analisa saya, satu, masalah aksesibilitas. Oke. Itu Gunung Marapi dari bandara hanya 2 jam. Satu, dari bandara ya, dari Kota Padang 2 jam. Dan itu kaki Gunung Merapi berada hanya 3 kilo. Start point Merapi itu dari tepi jalan raya Trans Sumatera. Akses. Yang kedua, tipe gunung. Merapi volcano, gunung berapi. Kemudian dia seperti tower yang berdiri sendiri di antara Arga. Kalau kita sampai di puncak Merapi itu, kita ada dari, kalau kita melihat ke timur akan kelihatan Sago. Kalau melihat ke selatan akan kelihatan Talang dan Kerinci kalau cuaca bagus. Kalau melihat ke arah barat, Singgalang, Tandike. Kalau melihat ke arah utara nampak Talamau dan Gunung Pasaman. Walaupun samar-samar gitu ya. Jadi overview-nya 350 derajat itu Merapi itu memang indah. Dan mempunyai karakteristik tersendiri. Sewaktu-waktu kalau beruntung bisa ngelihat erupsi, mini erupsi ya. Itu yang tidak diharapkan. Tapi sekarang itu yang berisiko. Itu yang terjadi di Merapi. Nah, berarti kan secara idealnya ada ya, para pendaki Marapi ini harusnya kalau mau nanjak ya ke Singgalang dong, ya kan? Karena secara aksesibilitas nyari sama lah gitu kan, berada di tidak jauh dari akses transportasi publik lah gitu kan. Singgalang 7 kilo dari jalan Trans Sumatera. Ya artinya kan tidak terlalu inilah ya. Tidak terlalu jauh. Ya tapi faktanya itu yang terjadi ya, itu malah ditutup ya. Kasihan juga sih kawan-kawan yang pengen nanjak di gunung di Sumatera Barat tapi belum bisa terakomodir dengan baik. Iya udah Donald, itu yang Sumatera Barat konsumen. Belum lagi kalau secara dunia pariwisata. Dulu saya pernah sebagai event organizer untuk pendakian gunung Merapi, pokoknya di zona di atas daratan Sumatera. Itu mereka banyak permintaan ke gunung-gunung yang Triarga ini. Triarga ya. Merapi, Singgalang, Tandike. Nah itu banyak yang terlibat, travel agent, hotel apa semua sekarang hilang, bergeser ke Kerinci yang kadang buka kadang tutup. Jadi menurut Uda gimana nih baiknya? Kalau logika berpikir saya, 3 gunung yang selain Merapi seperti Tandike, Singgalang, Sago itu dikaji ulang kembali keputusannya, karena BKSDA Sumbar sendiri nggak akan bisa apakah sebelum ada disposisi dari pusat, sebelum ada kejelasannya secara hukum dari pusat untuk SK-kan pembukaan kembali. Tapi itu mungkin mewakili harapan juga para Gen Z atau milenial yang kangen sekali untuk nanjak gitu. Kangen ya betul. Karena yang merasakan indahnya gunung itu udah Donald. Kalau pengen merasakan bagaimana indahnya mendaki gunung, ada 4 gunung itu semua. Iya sih. Ya, saya sebut. Tandike itu dengan flora faunanya. Singgalang dengan dingin dan telaganya. Ya. Sago dengan rutenya yang semi ekstrim. Ya. Talamau itu akan indah. Kalau Marapi kan jelas sudah tutup, nggak apa-apa, tutup. Tapi aja. Buat yang belum tahu Marapi itu sebenarnya seperti apa sih treknya? Buat yang belum tahu.
Mungkin kalau Merapi boleh dikatakan kalau kita bagi 3 gunung dia di posisi medium. Oke. Ya, bukan di low Secara ya. pendakian ini dah ya. Ya, karena banyak flatnya. Banyak flat, kemudian ada sedikit mendaki, ada bonus, ada apa. Berbeda dengan Singgalang kayak gini, Langsung ya. langsung, dan kalau hujan besar air numpang lewat di jalur. Ya. Nah, Tandike juga kayak gitu. Talamo juga kayak gitu, Sago juga kayak gitu. Jadi sebetulnya Marapi ini seluruh ya terpenuhi lah. Primadona bagi para pendaki yang Masih pengen pertama kali nubi ya. ya. Tapi dengan risiko ini ya kita ndak. Ya. Kalau itu oke lah ya. Mau menangan, ya. Itu sedikit informasi buat kawan-kawan yang belum pernah naik ke Marapi ya. Mudah-mudahan segera turun statusnya, levelnya, kemudian segera dibuka kembali. Tapi fakta dan harapan dari para pegiat outdoor gitu ya. Mungkin mewakili dari suara mungkin kawan-kawan yang pengen nanjak gitu kan. Itu tadi ya, agar Ya. 3 gunung yang lain itu Dikaji ulang lah. kaji ulang. Ya, sama BKSDA sebagai yang pemegang kewenangan dari negara gitu. Ada tambahan dah? Terakhir? Ya, harapan saya untuk kawan-kawan yang sesama pendaki, mungkin kalau dia punya adik-adik mungkin perlu diberi semacam wawasan berpikir tentang berkegiatan di gunung. Bisa saja semacam transfer of knowledge atau pemindahan keilmuan dari Kang Hot yang udah senior ke adik-adiknya. Harapan saya itu. Jadi jangan hanya pendaki gunung karena demi konten, demi foto, tapi pendaki gunung yang benar-benar menikmati dan itu mempunyai. banyak terjadi saat ini itu dah ya. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Oke dah. Dah Pancu, terima kasih banyak dah udah kita ngobrol-ngobrol dengan dunia per-outdooran ya. Tapi Ya. faktanya itu tadi bahwa 4 gunung yang di Sumatera Barat ditutup. Mudah-mudahan kondisinya segera membaik, dan itu saja. Kita jumpa ke episode selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan.